Ya betul ini saya kira. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Ini luar biasa banget Pak. Pengen nanya nih Pak nih sebagai rakyat jelata Pak. Ya. Waktu saya menjadi ajudannya Pak Harto itu ada petuah yang saya masih ingat ya. Ojo dumeh, ojo kagetan, ojo gumunan. 20 Mei 1998. Halo guys, bintang tamu Nanda Tanya kali ini sangat spesial. Tokoh besar di negeri ini yang punya peranan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bapak Wiranto. Terima kasih. Bapak, suatu kehormatan Pak. Ya, Bapak sama-sama. hadir di sini Pak. Tapi saya bukan orang besar, saya kurus-kurus saja. Oh, iya. Bapak kelihatannya nge-gym ya Pak? Atau Ya, latihan ya, olahraga rutin? kadang-kadang, ya kadang-kadang. Coba lihat tangannya Pak, kayaknya saya kalah nih Pak. Lumayan. Lumayan. Oh, masih keren gitu badannya Pak. Iya betul. Iya Pak. Apa kabar Pak Wiranto? Baik, Pak Wiranto? alhamdulillah sehat. Ya, Ya, di ya. kegiatan di masa pandemi apa aja Pak? Ya masih seperti biasa ya, karena posisi saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, jadi nggak kemudian berhenti ya, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan, rapat terbatas, rapat koordinasi, cari informasi, dan memberikan dan pertimbangan kepada Presiden, tapi tentu pakai protokol kesehatan ya, pakai Zoom, Ya, nggak langsung, ya. ya ikut itulah ya. Siap, Tapi Pak. tetap kesehatan, kegiatan tetap padat ya. Terpadat ya Pak? Ya. Pasti Pak, negara pasti perlu Bapak lah. Ya perlu siapa saja. Nah, hari ini kita juga tadi melakukan prokes juga ya Pak ya, sebelum acara dimulai. Iya. Kita sudah melakukan protokol kesehatan, kita sudah PCR, jadi kita lepas Ya, masker. lepas ya. Tadi masih saya pakai ya sebelum Ya, cinta, ya. betul, Pak. Sekarang kita lepas. Ya, Ya. karena memang itu udah standar gitu ya. By the way, Bapak banyak hobi nih Pak, yang kita tahu dari dulu Pak ya. Ya. Gitu. Ini ada beberapa fotonya nih Pak. Golf Pak. Senang main golf Pak. Saya dulu memang suka main golf, bahkan fanatik ya main golf. Tapi selama pandemi berhenti dulu. Oh gitu. Ya waktu lapangan golf kan ditutupin kan. Oh, padahal terbuka ya, outdoor ya. Terakhir terbuka, tapi sebelum itu kan ditutup juga kan. Oh, iya. Sehingga saya nggak main lagi. Kemudian badminton juga saya berhenti, tenis saya juga berhenti. Saya malah Tenis. kemudian sepeda, Sepeda. main sepeda ya, dari MTB, kemudian bosen MTB kita nyoba road bike ya. Oh gitu. Ya. Kuat Lumayan. kuat sepeda Pak. Loh, justru sepeda kan nggak terlalu tergantung kita, mau kuat mau nggak tergantung kita kan. Iya, Mau iya. jauh mau pendek, tapi kan nilai aerobiknya kan tinggi Oke. sepeda itu. Iya, iya. Tapi kemarin pada saat kita ada larangan untuk bersepeda di jalanan kan kemudian juga berhenti juga. Iya, iya. Saya karena sepedanya paling-paling di Senayan. Senayan Pak ya. Siap. Hari apa Pak? Nanti saya ikut Pak. Oh boleh ya hampir tiap hari dulu ya. Oh, tiap hari dulu Pak. Nah, yang terakhir Pak. Nyanyi Pak. Iya, kenapa? Nah, kalau nyanyi masih dong. Pandemi bisa dong. Nyanyi itu dulu masih ya sering. Karena suara Bapak bagus banget Pak. Iya, Dari dulu tapi- saya tahu itu Pak. Tapi pada saat negeri sedang susah, masuk saya nyanyi ya. Jadi saya Oh gitu Pak. saya ngikutin lah ya yang lagi susah ya, lagi kena pandemi Iya, gini. iya. Kalau nyanyi-nyanyi kan nggak bagus lah. Jadi saya berhenti juga nyanyi. Oh berarti juga Ya, nyanyi Pak. kadang-kadang suruh nyanyi ya. Kalau kepaksa ya saya nyanyi, tapi saya berhenti nyanyi dulu. Ya kadang kalau stres kita kadang perlu hiburan juga kan di Iya. keluarga Iya. palingnya di. Sebab nyanyi itu kan membuat orang senang kan. Iya. Nyanyinya bagus, orang juga seneng. Iya. Nyanyinya jelek juga yang bermasalah yang dengarkan, bukan yang nyanyi kan. Jadi seneng juga yang betul. Dan untungnya suara Pak Wiranto bagus. Iya. Kan itu yang bikin selalu menghibur kita gitu semua Oh, dari bagus dulu, ya? Pak.
Bagus Pak, lumayan. saya ngikutin Pak beneran. Tapi Bapak berapa ada bikin album berapa banyak? Enggak, baru 1 kali aja. 1 kali ya? Ya. Tapi beberapa lagu-lagu yang single saya nyanyikan ya, kadang-kadang saya nyanyikan. Kemarin saya nyanyikan apa ya itu apa namanya, gubahan yang terakhir itu Indonesiaku itu ya. Indonesiaku itu lagu aslinya dari Ambon pada saat Perang Saudara itu. Kemudian saya gubah Ya. atas izin tentunya dari pengarang pertama, saya ubah menjadi lagu yang bersifat nasional. Nasional. Ya. Kalau ini Kau Selalu di Hatiku ini lagu ini apa ya? Kau selalu di hatiku. Iya, lagu lama itu, lagunya ada saat tahun 70-an ya. Nyanyiin dikit dong Pak. Iya. Hah? Nyanyiin dikit. Oh, ya, janganlah, nggak ada musiknya, nggak keluar sini suaranya. Oh. Loh, iya benar. Mana musik ini? Come on. Mumpung ada Pak Wiranto Iya, ini. iya, iya, nanti Saya- aja, nanti Saya aja. ingat banget Iya. itu. Saya suka buka YouTube-nya Pak. Gitu. Nah ini para penonton YouTube kita nih Pak, kebetulan di Nanda Tanya ini kebanyakan anak muda Pak. Iya. Ya, menariknya kita ada video-video tanya-tanya tentang anak muda ini, tentang sosok Pak Wiranto gitu. Iya. Gitu. Kita lihat video netizen TV ini apa sih update mereka tentang Pak Wiranto ini. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya orang politik, orang pemerintahan, mulai migrasi Indonesia kan, yang model rambutnya tuh udah berubah kan, kayak Asia sama sebelumnya tuh. Waduh, ini yang bener aja masa nggak tahu Pak Wiranto itu cuma sampai situ doang ini Pak Iya, iya. Wiranto. Emang saya ini. 2 tahun ini kan nggak muncul ya di YouTube, di televisi. Iya. Ya karena memang posisi saya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden ya. Iya, tapi mestinya anak-anak muda mesti tahu ini Pak Wiranto ini orang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia gitu. Dari era reformasi ya Pak. Gitu. Wow, saya melihat situ sosok Pak Wiranto yang begitu gagah ya Pak. Di belakang Bapak tuh orang-orang gagah juga ya. Tapi Bapak paling gagah di depan. Ya komandan yang pilih yang paling gagah ya. Oh iya, siap, siap. Gimana komentar Bapak tentang Apa? Generasi muda sekarang Pak? Ya. Gitu dengan era digital sosial media, ada yang berubah nggak sih Pak dari kebiasaan, dari Iya, iya. perilaku, dari Oh, iya. komunikasi, wawasan kebangsaan? Iya. Sebenarnya beruntung ya kaum milenial atau pemuda zaman sekarang ini ya. Mengapa? Karena kondisinya ya bisa lebih bebas ya, dan biasanya mereka lebih agresif, lebih kreatif ya. Dan peluang untuk mendapatkan pengetahuan sangat luas sekali ya. Sehingga kalau memanfaatkan betul peluang yang ada, saya kira ya pemuda-pemuda sekarang ini bisa akan mengukir sejarah ke masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya. Ya. Kembali tadi karena memang peluangnya sangat luas sekali ya untuk mereka bisa berekspresi, ya, untuk melakukan satu kreasi-kreasi baru, improvisasi banyak sekali, dan saya kira itu mereka bisa lakukan itu. Iya. Ya. Dengan teknologi sekarang, digitalisasi banyak yang berprestasi jadi YouTuber, di IT, Iya. di mana-mana gitu ya. Ya saya juga mendunia ya, Pak, melihat ya. startup baru ya. Betul, Pak. Itu kan rata-rata anak muda loh. Iya, ya kan? iya. Saya ngikutin, luar biasa sebenarnya. Cuma memang belum merambah ke semua daerah ya masih. Iya. Masih terpusat beberapa perkotaan. Betul, Ya. Pak. Nah, ini tadi kan pandangan Bapak
terhadap anak muda zaman sekarang. Iya. Kalau ngeliat sosok Pak Wiranto yang begitu, kalau menurut saya perfect gitu Pak ya. Seorang jenderal yang berwibawa, ya, orang pejabat pimpinan tertinggi. Waktu zaman masih muda Bapak, Pak Wiranto tuh pernah nakal nggak sih Pak? Ya biasa lah ya kan, anak-anak kecil itu mesti nakal ya. Sebab kalau nggak nakal, nggak agresif itu nggak jadi orang besar nanti ya. Gitu, gitu ya. Tapi nakal positif, bukan mencuri, bukan apa ya. Nakalnya itu misalnya, jangan mandi di sungai. Saya masih malah berenang ya di sungai, dam air itu ya. Ya, orang tua jangan panjat pohon. Saya malah manjat pohon tinggi banget, malah pernah jatuh. Oh iya Pak. Patah tangannya ya, masuk rumah sakit. Ini kan kenakalan-kenakalan yang biasa dilakukan karena Adventure, Pak, ya? Iya, anak-anak kecil itu kan ingin dipuji barangkali ya. Ingin lebih hebat dari temannya. Jadi itu yang membuat kemudian membangun satu semangat agresivitas ya. Semangat naik untuk pohon tuh Pak ya? semangat untuk kompetisi kita yang terbawa sampai kemudian kita Berantem Pak? berantem iya. Biasa gara-gara apa Pak? Waktu itu kan musimnya kan ilmu kebal, ya, ilmu silat ya. Saya berantem 2 kali ya yang agak serius ya. Menang kalah Pak? Dua-duanya kalah saya. Oh, kenapa? Kalah besar. Oh kalau besar. Kalah gede saya ya. Oh, kalah kira besar. gara-gara rebutan cewek Ya, gitu. tapi nggak apa-apa lah. Kemudian itu teman berkelahi saya, kemudian setelah kita sama-sama besar itu tamu saya takut karena saya jadi tentara, dia masih orang biasa. Begitu ketemu lagi, apa kamu? Hah? Mau apa kamu? Langsung saja. Ya gitulah. Iya. Manjat-manjat pohon Pak? Iya. Gardu listrik nggak Pak? Enggak. Panjat pohon cemara pernah. Pohon cemara Pak? Waktu Presiden Soekarno ya, pidato di Solo, di Loji Gandrung itu, saya anak kecil masih SD, mau masuk ke tempat pidatonya beliau kan ditahan sama pas pampres ya, kamu masih ingat. Oh nggak boleh, kamu anak kecil, ngapain ikut-ikutan? Untuk lihat Pak Bung Karno itu saya panjat pohon cemara. Oh gitu? Ya, di depan gedung itu, tinggi sekali kan, pohonnya kan kecil kan. Itu di mana Pak? Daerah Di mana? Solo. Solo? Iya, di Loji Gandrung, tempatnya wali kota itu. Iya. Yang manjat juga bukan saya, banyak 5 orang gitu kan. Oh gitu? Iya. Sambil berdoa saya waktu itu, ya Allah, suatu saat biar saya bisa dekat presiden ya, kan doa saya. Doa Bapak waktu itu Pak? Bisa dekat presiden gimana ya, kan gitu kan. Karena masuk aja nggak boleh. Iya. Itu makanya hati-hati dengan doa lo ya. Oh. Setelah saya tua tuh betul-betul dekat presiden terus saya. Betul? Iya benar. Jadi ajudan presiden, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Jokowi, dekat terus saya. Sampai sekarang dekat presiden. Betul Pak. Tadi doanya nggak jadi presiden, sayangnya dekat presiden. Jadi nyalon presiden juga nggak jadi. Iya. Nah, Tapi- maka hati-hati dengan doa Anda. Hati-hati dengan doa, Anda ya. ya. Iya, Doamu iya. apa sih kalau nanti udah tua? Doaku ingin hidup Hati-hati yang loh. pengen manfaat buat orang banyak Pak. Wah, ini diplomat ini. Termasuk diantaranya mendekati orang-orang yang pernah dekat dengan presiden. Itu Pak Enggak, karena Wiranto. Anda sudah bermanfaat untuk orang banyak, Iya, Pak. memberikan pencerahan, kan Iya. begitu. Nah ini Pak, Oke. ada foto-foto Oh itu ya. perjalanan sejarah. Ini apa ceritanya Pak di balik foto-foto ini? Yang tengah ini saya masih baru lulus ya, Letnan 2 ya. Kemudian ini sudah bintangnya sudah bintang 4 ini sudah menjadi panglima. Gagah banget Pak. Iya, di sana pada saat saya latihan komando di sana ya. Ya. Dengar-dengar Bapak kalau di satu daerah selain melakukan tugas sebagai pimpinan militer, tapi membangun juga, misalnya masyarakatnya itu membina masyarakat supaya bisa berkomunikasi dengan baik, Iya. membangun daerahnya. Iya, Jadi iya. bukan cuma tugas militer gitu ya Pak. Betul. Memang waktu itu kan Di Gorontalo kalau nggak salah Pak ya, di iya, mana gitu ya saya Bapak? Gorontalo. Jadi saya
tugas pertama di tahun 1968 itu ditugaskan di tempat yang sangat pelosok ya. Gorontalo masih jauh lagi, 105 km, dan hanya bisa dicapai dengan perahu. Oh, Perahu ya, perahu gitu, Pak. Mengayu. Nggak ada Trans Sulawesi, belum ada ya, sehingga saya ditempatkan di satu peleton, 37 orang anggotanya, komandan saya jauh, sehingga saya harus menyelesaikan masalah sendiri tatkala menghadapi peleton itu. Semua masalah nggak dilaporkan, nggak bisa, harus selesaikan sendiri. Itulah kemudian yang saat itu tentu ada keluhan ya, iya. tapi justru ternyata punya hikmah ya. Cepat dewasa kita kan. Misalnya kok jadi komandan peleton di Jakarta, ada masalah lapor komandan kompinya. Komandan kompi lapor danyonnya, kan ada. Di sana ngelapor nggak bisa. Komunikasi tidak ada. Oh gitu. Jalan tidak ada, terputus, belum ada. Wow. Jadi ya diatasi sendiri. Jadi membuat kita ada akselerasi pendewasaan diri. Itu yang kemudian menjadi modal saya untuk kemudian merintis karir berikutnya. Oh, Kan begitu. oke. Jadi beda banget dengan situasi sekarang, Pak ya. Kalau Iya. dulu benar-benar leadership tuh Iya. benar-benar. Dan waktu di tempat yang terpencil itu, saya sempat untuk membangun satu SD ya. Karena SD itu cuma satu, sedangkan yang perlu belajar banyak. Mulai nebang pohon sendiri di hutan, ya kita gergaji, belajar membuat batu bata, genteng dari transmigrasi waktu itu. Dan jadi, SD itu jadi. Menjadi. Sampai sekarang masih. Wow. Berarti ya Bapak bukan cuma sebagai pimpinan militer, Bapak udah jadi pemimpin sebenarnya, pemimpin Oh iya, masyarakat. justru di situ dianggap, ya karena katakanlah partner saya hanya kepala desa, sehingga otomatis si Letnan 2 yang masih muda ini dianggap sebagai ketua, sehingga teman-teman saya ketemu saya, dia yang ketua suku, panggilan saya, ketua suku datang nih. Gitu. Jadi, begitu. Iya. Pak, minum. Baik. Ya. Tapi itulah yang kemudian saya menganggap satu anugerah dari Allah ya, karena saya menjadi lebih dewasa. Ya. Dengan keterbatasan alat gitu ya Pak ya, Iya. bisa membangun gitu ya. Berarti jiwa-jiwa leadership sebagai pemimpin masyarakat, rakyat tuh udah dari terbentuk dari awal ya, dari awal sudah terbentuk ya, karena didorong karena satu kebutuhan dan satu satu semangat untuk bisa meringankan beban masyarakat itu ada. Dan itu didoktrin betul oleh kita waktu kita masih taruna, didoktrin betul bahwa TNI ya atau ABRI dari rakyat untuk rakyat bersama rakyat, itu terus ya. Jadi kita merasa bahwa satu dengan rakyat. Ya. Baik Pak. Nah sekarang izin Pak, mau kilas balik karir politik Pak Wiranto akan ada di beberapa presiden, di era beberapa presiden Pak, izin Pak. Izin, Pak. Ya. Benar nggak nih Pak? Ajudan dan Menteri Pertahanan. Iya, ajudan Menteri Pertahanan, kemudian waktu Pak Habibie masih Menhankam merangkap Panglima ABRI, zamannya Gus Dur sudah Menko Polkam, Pak Jokowi Menko Polkam lagi, Wantimpres, ya betul ini saya kira. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Ini luar biasa banget Pak. Jawabnya kok nggak apa-apa Pak. Jawabnya sangat luar biasa Pak, sebenarnya gitu Pak. Emangnya kenapa gitu? Ya, gitu. Iya. Nggak semua orang Pak punya kesempatan itu, dan di era-era terutama ya Pak Harto ya di 98 Pak, itu kan situasi yang sangat genting. Nah saya pengen nanya nih Pak nih sebagai rakyat jelata Pak. Ya. Jadi rakyat jelata bebas dong Pak nanya ya Pak ya. Apa pengalaman unik Bapak paling berkesan dari setiap presiden yang menjabat saat itu? Dan siapa presiden menurut Bapak yang paling unik, yang punya karakter tersendiri, yang khas, atau ada kejadian istimewa apa sih Pak di era-era ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Iya. Wah, ini jawabannya susah ya, tapi gini. Pertama bahwa seorang presiden itu kan orang nomor satu di Republik Indonesia. Berarti orang pilihan kan. Berarti itu orang yang sudah memang dari hasil pemilihan rakyat dianggap terbaik ya. Sebagai presiden.
dari presiden. Sebagai manusia tentu punya kelemahan, ya. Sehingga masing-masing punya kelebihan, juga ada kekurangan, dan itu sudah hal yang sangat kudrati, ya. Ya. Itu sudah dari Allah SWT di sana. Tapi pengalaman-pengalaman yang saya alami dari beliau-beliau ini sangat banyak sekali. Kalau memang kita cerita semuanya satu hari nggak selesai. Saya cuplik-cuplik aja ya. Ya, Pak. Waktu saya menjadi ajudannya Pak Harto, ajudan masih ya, masih pangkatnya masih letnan kolonel. Masih kolonel ya, kolonel. Kolonel itu berarti melati 3 ya. Oh, ya. Itu ada petuah yang saya masih ingat ya. Ojo dumeh, ojo kagetan, ojo gumunan. Ya, kalau kita balik, ojo gumunan, jangan suka terheran-heran. Ya. Jangan suka kagetan, jangan suka terkejut. Ya. Dan jangan mentang-mentang. Nah, gitulah bahasa Indonesia ya. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Saya waktu itu juga apa ya maknanya ya, tapi kemudian setelah kita jalani kehidupan, memang ternyata itu tinggi sekali ya falsafahnya. Jadi orang itu kalau menghadapi sesuatu, kemudian terkejut dulu, ya, atau terheran-heran, itu rasionalitas dia kan hilang, gitu loh. Orang jadi nggak rasional, karena terkejut sudah ini hilang, ya, pemikirannya jadi sudah nggak lagi rasional ya. Tapi kalau kita hadapi dengan tenang, ya, hadapi dengan satu pertanyaan, kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa begitu ya? Ini jalan. Ya, misalnya kemudian ya contohnya lah, misalnya kita berkunjung ke katakanlah Singapura aja lah ya. Lihat hotel yang kapalnya ada di atas itu, hotel apa itu? CL ya, apa namanya? Pokoknya ada lah itu hotel yang ada kapalnya. Yang ada kolam renang. Begitu kita melihat langsung kita lihat gumun, terheran-heran gitu kan. Kita kehilangan rasionalitas kita. Tapi kita harusnya tenang dan melihat kenapa bisa begitu ya. Kita bisa nggak ngelihat bikin begitu, bisa nggak? Oh tentu bisa. Itu saya kira bagus ya. Kalau jangan aja dumeh itu jangan mentang-mentang lah jadi pejabat, mentang-mentang jadi orang kaya, lalu nggak tahu penderitaan orang, ya nggak tahu bagaimana kepentingan orang dan sebagainya. Jadi kita sadar bahwa justru kita punya jabatan, jadi orang kaya itu punya kewajiban moral ya terhadap sesamanya. Pak, itu waktu saya ajudan. Waktu ajudan. Nah, waktu saya kemudian terus meningkat karir saya menjadi Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata. Itu usia saya masih 50 tahun waktu itu ya. 50 tahun Pak ya? Masih. Wow. Kan cepat nih, mau terlalu cepat malah mungkin waktu itu ya. Iya. Yang fotonya waktu itu di belakangnya ada Pak SBY. Iya betul ya itu. Pak Sugiono ya Pak? Ya, Pak Sugiono dan sebagainya ya. Nah kebetulan waktu kan 98 kan Anda juga masih ingat ya, ini teman-teman kan sangat kritis keadaannya ya. Ada semangat reformasi yang kemudian menginginkan presiden untuk turun, ada satu pembaharuan sistem pemerintahan lebih demokratis dan sebagainya lah, sehingga gelombang demonstrasi yang luar biasa besarnya itu yang melanda seluruh Indonesia. Negara genting Pak waktu kritis itu, Pak. sekali ya. Nah, waktu itu saya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI ya. Wow. Dan untuk memperkuat posisi saya, ya saya kemudian diberikan satu instruksi Presiden nomor 16. Instruksi ya, untuk mengangkat saya menjadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Negara, Isinya Keselamatan apa itu, Nasional. Ya. Isinya Pak apa itu Pak, surat itu Pak? Banyak ya, tapi paling enggak 3 hal ya. Yang pertama isinya adalah bahwa saya diizinkan untuk membuat kebijakan-kebijakan tingkat nasional. Tingkat nasional Pak? Ya. Yang kedua, semua menteri dan pejabat pusat daerah harus membantu tugas saya. Wow. Ya. Yang ketiga, saya diizinkan untuk menetralisir berbagai sumber-sumber kerusuhan dan siapa yang membantu kerusuhan itu. Jadi ya mungkin surat itu sangat powerful banget, powerful Pak. Sekali. Mirip sepersebar mungkin Pak ya. Betul, powerful sekali ya. Tapi saya ingat pada saat itu diberikan tanggal 20 Mei ya.
Ya, Mei tahun 1998. 20 Mei 1998. 17 Mei, ya, 3 hari sebelumnya, saya tanya kepada Presiden ya, keadaan sudah genting. Iya. Ya, DPR minta supaya Presiden turun. Waktu itu Presiden nggak mau turun karena dianggap tidak konstitusional. Iya. Saya tanya ke Presiden, Pak, ini keadaan sudah genting. Iya. Ya. DPR sudah minta Bapak turun. Dan kalau keadaan terus seperti ini, maka korban akan cukup banyak. Saya bilang begitu. Nah, beliau mengatakan, saya tidak ingin rakyat menjadi korban. Oh, Itu Presiden Soeharto. itu Pak Harto. Itu 3 hari gitu, Pak. sebelumnya. 3 hari sebelum Bapak. Tanggal 20, ya, saya dikasih surat instruksi Presiden tadi, Iya. dengan kewenangan yang luar biasa. Iya. Tapi ada pesannya. Minta kasih surat ini, ya, kamu pakai boleh, tidak, ya tidak apa-apa. Jadi dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak ada masalah, nggak apa-apa. Terserah kepada Anda. Berarti Bapak waktu itu punya kesempatan sebenarnya Iya. untuk mengambil alih pimpinan nasional, Pak. Kenapa Bapak nggak lakukan? Enggak secara positioning ya, Iya. atau katakanlah Karena rakyat kekuasaan yang saya dapat. rakyat Ya. melihat figur Bapak tuh figur yang berwibawa, dan maksudnya Iya. yang disukai juga oleh rakyat waktu itu ya. Ya belum tentu, waktu itu kan juga banyak yang nggak senang juga. Nggak, Pak, Karena saya ngefans. sebagai enggak, waktu itu kan orang lagi nggak suka dengan fungsi ABRI. Ya, selama 32 tahun ABRI diposisikan memperkuat posisi pemerintah yang quote and quote dianggap kurang demokratis, sehingga ABRI dianggap musuh rakyat waktu itu begitu. Ya, bukan musuh tapi ya kurang disenangi, maaf yang kurang disenangi, karena dianggap sebagai backup dari suatu pemerintahan yang cukup panjang, Oke. yang dianggap kurang demokratis. Nah, sehingga kalau kemudian saya ambil alih, kemudian saya katakanlah memimpin negeri ini walaupun sementara sifatnya, tentu saya akan berhadapan dengan satu gelombang semangat reformasi ya, yang menggelora, yang ingin perubahan total. Ya. Yang ingin presiden diganti, yang ingin demokrasi itu lebih dikedepankan. Kemudian muncul pemerintahan militer seperti Thailand itu. Pasti ini akan terus ya, akan terus menuntut perubahan itu, dan tentu akan saya memperhadapkan antara rakyat ingin berubah dengan ABRI yang saya kuasai. Pasti perang saudara. Gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa Bapak lakukan itu. Kan? Secara tadi katakan secara katakanlah power yang saya miliki, Iya. keabsahan dari proses kenegaraan itu bisa. Kayak 1965, Pak. Ya, itu bisa. Tapi Bisa, waktu itu kan beda. Waktu itu kan rakyat bersama-sama dengan presiden melawan PKI. Bersama-sama dengan Panglima Kostrat melawan PKI. Ini kan rakyat sedang menuntut satu reformasi. Diambil alih oleh TNI, oleh ABRI. Tentu ada satu gelombang penentangan yang luar biasa. Dan ini akan saya memperhadapkan rakyat dengan TNI, rakyat dengan ABRI yang tentu akan menimbulkan banyak korban. Dan dalam sejarah memang belum pernah ada TNI atau tentara mengambil alih kepemimpinan sipil ya. Pak Denman pun pada saat membuat pemerintahan sementara dengan bergerilya ya untuk membangun image dunia bahwa negara Indonesia masih ada, dan presiden, wakil presiden ditahan oleh Belanda. Tatkala sudah berhasil, ada perdamaian, ada pengakuan, beliau nggak ngambil alih. Beliau datang ke Jogja nyerahkan ini, Pak Presiden, pemerintahan saya serahkan kembali. Saya mau izin, Pak. Ya, Ada nggak sih di hati kecil Bapak, ya, ini momen, ya. dan Bapak sangat bisa melakukan itu? Beliau itu kan seorang teknokrat kan. Ya. Keadaan negara kalau pesawat terbang itu stop, gitu kan. Dengan mata beliau berbinar-binar. Ini stop. Ya. Kita perlu stabilkan untuk membangun kebenaran, membangun satu kondisi yang lebih baik. Itu pemuda kita. Diarahkan ke sana.